Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 memperkenalkan saya sendiri Nur Aziza Kamilah dan Iriani akan mempresentasikan hasil final project kelompok kami yaitu penerapan algoritma branch and bond untuk menentukan makanan berdasarkan kalori yang dibutuhkan dan ketersediaan ruang. Di sini ada pengertian algoritma branch and bond. Algoritma branch and bond adalah salah satu algoritma yang digunakan untuk persoalan optimasi, yaitu dengan meminimalkan atau memaksimalkan suatu fungsi objektif yang tidak melanggar batasan atau constraints persoalan. Algoritma branch and bond menggambarkan suatu persoalan sebagai simpul-simpul dan memecahkan permasalahan dengan proses simpul-simpul tersebut. Algoritma branch and bond merupakan gabungan dari algoritma breadth first search atau BFS dan closed search. Metode branch and bond sebenarnya bukan merupakan metode yang mutlak untuk persoalan TSP. Metode ini merupakan kumpulan dari berbagai cara penyelesaian masalah atau class of solving problem. Hanya saja, persamaan karakteristik cara-cara tersebut yang membuat mereka disebut branch and bond. Menghitung kalori merupakan sebuah permasalahan yang dapat diselesaikan dengan menggunakan algoritma branch and bond. Kalori adalah satuan unit kandungan panas atau energi yang terdapat dari makanan dan minuman. Kalori juga bisa disebut sebagai bahan bakar untuk menjalankan semua sistem dalam tubuh. Makanan yang mengandung kalori tertinggi yaitu makanan yang berlemak dan berminyak. Jika terlalu banyak mengkonsumsi kalori, dapat menyebabkan kelebihan berat badan atau sering disebut dengan obesitas. Obesitas disebabkan karena penumpukan lemak yang berlebihan. Untuk mengurangi angka obesitas yaitu dengan menghitung jumlah kalori yang masuk ke dalam tubuh. Karakteristik algoritma branch and bond. 1. Setiap simpul diberi sebuah nilai cost CI atau nilai taksiran termurah ke simpul status tujuan yang melalui simpul status I. CI menyatakan batas bawah lower bound dari ongkos pencarian solusi dari suatu I. 2. Simpul berikutnya yang akan di-expand tidak lagi berdasarkan urutan pembangkitannya, tetapi simpul yang memiliki cost yang paling kecil, less cost search, pada kasus minimalisasi. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu berkurangnya jumlah simpul yang harus dibangkitkan sehingga dapat mengurangi waktu komputasi. Solusi yang dihasilkan merupakan solusi optimal. Kekurangannya memakan waktu lama untuk proses pengerjaannya. Tingkat kesulitan cukup tinggi, memiliki kompleksitas waktu N-1. Pada implementasi algoritma branch and bond dalam program penentuan makanan yang dapat dikonsumsi berdasarkan kebutuhan kalori dan ketersediaan uang. Uang yang tersedia akan menjadi unsur yang akan diminimisasi, sedangkan angka kecukupan kalori akan menjadi upper bound. Algoritma pencarian solusinya. Ini itu pseudocode dari pencarian kalorinya. Terus ini contoh kasusnya. X-nya itu ada udang, ayam, kambing, sama sapi. Ini nilai kalorinya 2000, 2000, 500, 1000. Kemudian yang 10.000 ini tuh jumlah anggaran uangnya. X sudah terturut berdasarkan PI per WI dengan nilai 5, 2, 40, dan 50. Upper bound-nya itu 2.600. Itu diambil dari usia. Kemudian jumlah uangnya itu 50.000. Kemudian di sini ada rumus yaitu bonding function. Cara menghitung cost-nya yaitu CI sama dengan F plus upper bound dikurang WT dikali P I plus 1 per W I plus 1. CI di sini yaitu cost simpul ke I, F yaitu jumlah uang yang telah dikeluarkan pada simpul ke I, kemudian ada upper bound yaitu angka kecukupan kalori, dan WT adalah jumlah energi yang diperoleh pada simpul ke I, PI plus 1 yaitu harga makanan, WI plus 1 jumlah kalori yang terkandung dalam makanan. Next. Kemudian di sini ada simpulnya, cara menentukan simpulnya itu yang pertama
ada simpul 0 dengan cos 0, kemudian dari 0 dibagi lagi menjadi simpul 1 dan 2, sampai simpul ke-8. Nah, simpul ke-8 ini adalah simpul yang sudah mencapai optimasi. Goalnya itu di sini dari cos 8 yaitu dengan harga 30.000. Kemudian di sini ada desain program Java-nya. Dan ini hasil dari program tadi. Lalu ada page diagramnya. Kemudian ada use case diagram login. Dan use case deskripsi diagram login. Kemudian ada use case diagram register. Use case deskripsi register. Lalu ada use case diagram penentuan kalori. Lalu ada use case deskripsi penentuan kalori. Kelas diagram. Activity diagram login. Ada activity diagram register. Activity diagram penentuan kalori. Dan di sini ada sequence diagramnya. Nah, ini tampilan dari program webnya. Tampilan loginnya seperti ini. Kemudian ini tampilan registernya. Dan ini hasil dari inputan program webnya. Kemudian ada desain UI UX, berikut desain sistem UI UX project kami. Analisis fungsi sistem dengan hierarki dan taksonomi. Hierarki tugas. Tugasnya itu menghitung kalori pada makanan dan ketersediaan uang. 1. Mencari anggaran uang. 2. User membuka aplikasi. 3. User memilih umur yang akan dihitung. 4. User menentukan anggaran. 5. User mengklik tombol proses. Kemudian taksonominya itu aplikasi menghitung kalori, menentukan umur, lalu memasukkan umur yang akan dihitung, menentukan anggaran, memasukkan anggaran, kemudian proses menampilkan hasil perhitungan. TDH-nya itu menghitung kalori pada makanan, aplikasi menghitung kalori, sistem menampilkan halaman utama aplikasi, kemudian function OR memilih umur dan anggaran, itu memasukkan umur sama anggaran, lalu mulai menghitung, klik proses untuk menghitung kalori. Ini itu langkah-langkah dari hierarki tadi. Dimulai dari 0 itu menghitung kalori, 1-nya itu membuka aplikasi, 2 melihat anggaran yang tersedia, 3 memilih umur yang akan ditentukan, 4 menentukan anggaran, 5 mengklik proses. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila ada kekurangan dan kesalahan kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.